Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Bapak Dr. Fendi Setiawan MH. Yang kami hormati, Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Ibu Dr. Rohani MSI. Selamat datang Bu Rohani, apa kabar hari ini Bu Rohani? Alhamdulillah, Mas Franza gimana? Sehat? Oke, sehat selalu. Alhamdulillah, Bu Rohani. Terima kasih banyak, Bu Rohani. Kemudian Siap-siap. yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, alumni dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Beliau penerima beasiswa Fulbright, Miss Sri Wulan Kamukten STP. Selamat malam waktu USA ya, Miss Ya, Tibu ya. selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Miss Tibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jember, yang kami hormati alumni dan juga mahasiswa Universitas Jember, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelatihan karir, Inspiring Talks, Scholarship for Your Future, Scholarship Preparation Starter Pack. Perkenalkan, saya Frenza Ferus yang akan memandu jalannya acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Unit Penunjang Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember sebagai bentuk komitmen dalam mendukung mahasiswa, alumni, dan calon penerima beasiswa untuk merancang masa depan akademik yang lebih gemilang. Melalui sesi inspiratif ini, peserta akan memperoleh wawasan berharga serta strategi efektif dalam mempersiapkan dan meraih beasiswa dari narasumber kita, Miss Tiwu, penerima beasiswa Fulbright yang menempuh pendidikan tinggi di Michigan State University, United States of America. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi titik awal bagi semangat baru dalam mengejar peluang akademik dan profesional. Dengan ilmu dan pengalaman yang dibagikan hari ini, semoga setiap peserta semakin termotivasi untuk berjuang, berani bermimpi besar, dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah awal dari pencapaian luar biasa di masa mendatang. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Jember. Kepada yang bertugas, disilahkan.
Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Rohani, MSI, disilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Dr. Renza. Nah, saya biasa panggil panggilan akrab beliau Dr. Frenza gitu, Mas Frenza gitu. Membersamai kami juga ada Mbak Sri Wulan, STP, biasa panggilan sayangnya Mbak Tiwu. Selamat malam, Mbak. Semoga di sana sehat selalu ya. Saya aturkan terima kasih kepada Mbak Tiwu yang di sini di US malam ya, pukul 9 malam masih bisa membersamai kami yang ada di Universitas Jember dalam rangka bincang inspirasi. Nah, acara ini secara rutin ya kita gelar, digagas oleh UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNES karena memang nawaitu kami ingin membersamai karir adik-adik mahasiswa karena sesuai dengan indikator kinerja utama kita mendampingi adik-adik yang mungkin ingin bekerja, berwirausaha, dan mungkin juga ingin mengembangkan diri dengan lanjut studi. Nah, kali ini luar biasa pemateri kita. Mbak Tiwu ini alumni Fakultas Teknologi Pertanian, ya Mbak ya, FTP yang menerima beasiswa Fulbright. Nah, pada kesempatan ini nanti yang hadir Mbak Tiwu bukan hanya mahasiswa S1, ada juga mahasiswa kami di S2, kemudian ada juga dosen muda gitu ya, yang ingin mengikuti acara ini, ingin mendengarkan sharing dari Mbak Tiwu, kehidupan di sana seperti apa, kemudian di sewaktu apakah dari SMA atau SMP sudah punya cita-cita gitu ya untuk melanjutkan studi tidak di dalam negeri tapi di luar negeri. Terus kenapa pilihannya harus di USA gitu ya. Kemudian mungkin bisa juga nanti Mbak Tiwu juga sharing selama aktivitas selama mengikuti perkuliahan seperti apa tergolong mahasiswa kupu-kupu misalnya kuliah pulang gitu ya, atau aktivitas apa yang Mbak Tiwu ikuti selama studi di Universitas Jember. Dan paling tidak bekal atau apa yang harus disiapkan oleh adik-adik Mbak Tiwu sebelum nanti studi di sana. Dan tentu saja studi di luar negeri atmosfer akademiknya berbeda, mungkin bisa sharing juga nanti penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan di negeri orang gitu ya. Mungkin nanti Mbak Tibu bisa berbagi tips dan trik gitu ya. Harapan kami nanti kita selalu bergandengan tangan dengan KUJ. Terima kasih pada KUJ sudah support kegiatan-kegiatan UPA, walaupun dari beberapa tahun lalu ya, Mas Frenza hanya saja kita terbiasa untuk di belakang layar gitu ya. Yang penting acara ini uh, bisa berguna gitu untuk adik-adik mahasiswa. Semoga acara ini membawa manfaat bagi seluruh partisipan dan semoga nanti kita tetap terus bisa berjejaring dengan KUJ melalui Mas Frenza dengan keringanan tangan beliau ya. Akhirnya acara-acara yang diselenggarakan UPA bisa terjalankan dengan lancar. Mungkin itu, semoga acara ini bermanfaat dan pada kesempatan kali ini saya juga mengaturkan terima kasih pada support yang luar biasa. Di sini hadir membersamai kami Mas Ankar Diansyah Pandu Pranata yang biasa dipanggil Mas Pandu gitu ya, dosen muda juga eh,
di Fakultas Pertanian dan saya juga mengaturkan ini terima kasih juga dan ucapan selamat untuk Mas Pandu. Mas Pandu nanti September juga akan berangkat juga untuk melanjutkan studi doktoralnya di Jepang. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin itu juga yang di belakang layar di sini ada Mas Rismawan, ada Bu Intan, kemudian juga yang membersamai kami Mas Ahmad Saifuddin. Terima kasih sudah apa ya memfasilitasi acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Mbak Tiwu. Semoga nanti nggak kapok ya karena harus berbagi di di waktu yang berbeda karena Mbak Tiwu ini memang eh, selanya atau senggangnya di malam hari. Sekali lagi terima kasih dan semoga acara Bincang Inspirasi ini membawa manfaat. Dengan demikian acara ini akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya kembalikan kepada moderator keren kita, Dr. Frenza. Eh, saya persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rohani yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita memasuki sesi utama, mohon izin, nggih, Ibu Dr. Rohani, mohon berkenan untuk mengabadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami juga menghimbau, mohon kepada seluruh peserta berkenan menyalakan kamera agar kita mendapatkan dokumentasi terbaik. Baik, oke, baik. Sudah menyalakan kamera. Baik, kami masih menunggu untuk adik-adik mahasiswa ini juga. Saya doakan yang menyalakan kamera segera lulus ya. Ini juga banyak dari mahasiswa kami, Bu Rohani, dan tentunya mahasiswa Bu Rohani juga begitu nampaknya. Oke, kami doakan Hmm. segera lulus yang open kamera ini. Dan bagi yang sudah alumni, kami juga doakan mendapatkan beasiswa Fulbright. Nanti bisa langsung dapat kontak Miss Tiwo untuk apa namanya, bisa saling sharing begitu ya, intens begitu untuk dibimbing begitu Miss Tiwo ya. Berkenan ya Miss Tiwo ya. Amin. Oke. Baik, nampaknya sudah banyak yang menyalakan kamera. Mohon izin kami persilakan untuk Pak Syaifu untuk mengabadikan momen ini. Baik, saya pandu. Satu, dua, tiga. Dokumentasi nanti bisa diminta ke panitia, nggih. Adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan semoga ini menjadi kenangan yang indah bagi kita semua. Dan mohon izin menyampaikan informasi terlebih dahulu, peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi link presentasi yang akan dibagikan oleh panitia di akhir sesi. Jadi, dimohon untuk seluruh peserta tetap bertahan di ruang Zoom hingga acara selesai agar keikutsertaan dapat tercatat dengan baik. Terima kasih. Dan kini kita akan memasuki sesi utama, di mana kita akan mendengarkan pemaparan materi yang inspiratif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara hebat kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dikenalkan secara singkat, nama beliau adalah Mbak Sri Wulan Kamukten begitu. Kalau disebutkan namanya cukup panjang, nanti Mbak Sri Wulan bisa menyampaikan ya. Kemudian pendidikan beliau, S1 beliau di Universitas Jember, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, mendapatkan predikat summa cum laude di 2015, masuk kuliah hingga 2019, lulus kuliah, dan saat ini menempuh pendidikan di Michigan State University, majornya di Human Nutrition ya, advisernya Dr. Felicia Wu. Kemudian ada banyak sekali beasiswa dan penghargaan yang beliau dapatkan ketika menempuh pendidikan di S1 Universitas Jember, beasiswa PPA di tahun 2016 dan juga 2017 dan saat ini mendapatkan beasiswa Fulbright Master Degree Scholarship. Prestasi beliau diantaranya adalah sebagai finalis di Duta Kampus Universitas Jember 2016. Beliau juga finalis di Duta Wisata Gus Daning Kabupaten Jember dan finalis Duta Wisata Rakaraki di Jawa Timur. Kemudian pengalaman riset, beliau juga melakukan riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang BRIN ya, namanya BRIN, kemudian di tahun 2018 hingga 2019.
Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan dari pembicara kita luar biasa kepada Miss Sri Wulan Kamukten STP. Silakan. Oke, terima kasih Mas Renza. Saya izin share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu, Mas Mbak. Wah, saya jadi sungkan ya, karena ada dosen-dosen juga banyak di sini. Saya masih lulusan S1 ya. Di sini saya menampilkan QR code dan juga instruksi untuk masuk ke website buat teman-teman yang mau mengikuti presentasi hari ini secara interaktif. Jadi saya nanti ada memberikan pertanyaan. It's not going to be a hard question. Pertanyaannya tentang diri kalian sendiri. Jadi eh, teman-teman bisa masuk dan jawab. Cuman malam ini saya ada aksesnya cuma untuk 50 orang. Jadi kalau misal nggak mau masuk ke sini bisa lihat dari Zoom atau lihat dari gadget masing-masing. Jadi kalaupun nggak dapat akses 50 orangnya juga nggak masalah. Bisa tetap lihat presentasinya tapi nggak bisa ikutan voting gitu aja. Again, tadi udah dikenalkan sama Mas Frenza. Nama lengkapku sebenarnya panjang banget, Sri Wulan Sari Salam Kamukten. Tapi biasanya di UNED di Jember lebih dikenal dengan nama Tiwu. Jadi nanti teman-teman bisa panggil Tiwu aja. Eh, Saat ini sedang menempuh studi di Michigan State University, tahun pertama, semester kedua. Kalau tadi udah dikenalkan sama Mas Frenza, sekarang aku pengen kenalan sama teman-teman. Jadi bisa diisi polling yang pertama sih. Not a hard question. Bisa diisi sesuai sama eh, keadaan masing-masing. Kalian sekarang sedang menempuh S1K atau vokasi, mungkin ada yang D3 atau D2 atau ada yang udah sarjana atau ada mahasiswa magister atau ada mahasiswa doktoral ataupun yang sudah lulus. Oke, alhamdulillah kebanyakan mahasiswa S1. eh Saat saya pindah ke Amerika dan mulai mengunggah kegiatan-kegiatan di sini, baik itu kegiatan organisasi ataupun kegiatan perkuliahan, saya itu mulai menerima banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima adalah, gimana sih caranya kuliah di luar negeri? Well, kalau pertanyaannya kayak gini, menurutku ini pertanyaan yang masih sangat wajar, karena bisa dibilang saat kalian nggak tahu sesuatu yang kalian nggak tahu, kalian itu nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi nggak jarang aku juga banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menggemaskan. Kayak gimana tuh maksudnya menggemaskan? Menurut aku pertanyaannya menggemaskan karena sebenarnya mereka udah tahu mereka nggak tahu apa, tapi mereka tetap menanyakan hal itu instead of mencoba mencari tahu sendiri. Well, tidak salah. Sangat benar untuk bertanya kalau kalian emang nggak tahu. Jadi biasanya udah tahu nih pengen lanjut kuliah di universitas di negara A menggunakan beasiswa B gitu misal contohnya. Terus mereka nanya, gimana ya caranya daftar beasiswa B ini? Atau apa ya persyaratan yang dibutuhkan untuk beasiswa B ini? Nah, padahal mereka udah tahu nih pengen beasiswa itu. Bisa kan kayak di searching gitu. Beasiswa B pasti nanti ada official website-nya, bisa dibaca di situ. Biasanya udah lengkap juga persyaratan-persyaratannya apa aja. Dan dewasa ini dengan segala kecanggihan teknologi dan informasi yang udah semakin masif dan cepat bisa didapatkan, menurut aku bisalah diusahakan gitu. Semoga teman-teman di sini bukan termasuk orang yang menggemaskan itu ya. Oke, aku juga pengen tahu apakah yang partisipan hari ini apakah pernah menerima beasiswa ataukah sedang dalam proses mendaftar beasiswa atau udah pernah mendapatkan beasiswa atau belum pernah sama sekali.
Belum pernah pun nggak apa. Itu adalah alasan kenapa kita bertemu hari ini. Again tadi kayak yang dijelasin sama Mas Frenza, saya melanjutkan studi di Amerika sekarang di bawah eh, pendanaan dari government Amerika dengan eh, nama Fulbright. Tapi for the record, aku juga pernah daftar beasiswa LPDP sama AAS. Jadi eh, untuk in general, nanti aku akan menjelaskan beasiswa secara general, nggak terfokus ke satu beasiswa aja. Dan pun kalau misal teman-teman di sini ada pengen daftar ke beasiswa yang lain, bisa tetap bisa lah menghubungi aku. Nanti aku coba untuk hubungkan ke teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke, first thing first, kalau udah punya bayangan, oh aku pengen lanjut kuliah instead of kerja. Terus, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Hal pertama yang bisa aku bilang adalah kenali diri kalian sendiri, pahami diri kalian sendiri. Karena kalau kalian nggak tahu kalian itu maunya apa, gimana caranya kalian bisa menentukan jalan yang mau kalian pilih dan gimana caranya kalian bisa membreakdown jalan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kalian capai, yang bisa kalian, yang terukur, yang kalian bisa tahu, oh step ini udah gitu. Jadi first thing first, yang aku bisa bilang adalah pahami diri kalian sendiri. Apapun keinginan atau goal yang pengen kalian capai, menurutku itu akan sah-sah aja. Contohnya ada orang yang pengen asalkan kuliah di luar negeri, terserah mau di mana. Ya, saat mengetahui mimpi itu atau saat mengetahui tujuan itu, ya kalian harus tahu kalau usaha yang kalian berikan harus lebih besar karena pasti harus ada lebih banyak beasiswa yang kalian harus tahu gitu. Karena kalian menyasar semua semua tempat asalkan di luar negeri. Kalau aku dulu sebenarnya aku pengen lanjut di Australia karena well, Australia tidak terlalu jauh dari Indonesia, jadi kalau kangen bisa pulang ya kan. Eh, tapi udah beda kontinen, udah bukan Asia gitu kan. Jadi dan Australia kan maju dan lebih diverse gitu. Menurut aku ya bisa lah gitu. Tapi em, setelah beberapa lama proses mendaftar beasiswa, aku ini dapat beasiswanya nggak one shot for the record. Jadi prosesnya cukup panjang dan menurut aku adalah tipe orang yang memang butuh waktu untuk memahami jalanku dengan mencoba dan salah dan jatuh gitu. Dulu masih nggak mudah untuk bisa dapetin mentor ataupun senior yang ada pengalaman untuk daftar di luar negeri, kuliah atau daftar beasiswa di luar negeri. Jadi mungkin aku juga memang kurang cari informasinya dulu, jadi aku melakukannya semuanya ya sendiri dan pelan-pelan. Dan aku nggak mau, dan aku waktu itu belum berminat untuk ambil kuliah di negara non bahasa Inggris. Kalau kalian pengen ke Korea gitu misalnya, tidak apa-apa. Tapi berarti kalian harus tahu apa beasiswa yang bisa membawa aku ke Korea gitu ya. Maksud aku pahami diri sendiri ini. Terus yang kedua adalah riset ragam beasiswa. Karena beasiswa itu ada banyak banget macamnya. Di sini aku coba kasih contoh dari salah satu akun di Instagram. Sebenarnya ini bukan akun beasiswa, ini adalah akun penyedia jasa apapun. Sekarang dia udah menyediakan jasa apapun. Tapi menurut aku ini adalah salah satu resource yang sangat informatif gitu loh. Karena mereka tuh biasanya ngerangkum segala macam beasiswa yang buka selama kurun waktu misal 3 sampai 6 bulan. Jadi di sini bisa dilihat kalau beasiswa pendanaan dari dalam negeri itu contohnya ada LPDP. Terus kalau beasiswa pendanaan pemerintah luar negeri itu contohnya ada Fulbright dari Amerika, ada Mitsui Bussan dari Jepang. Terus ada juga beasiswa yang pendanaannya itu langsung dari universitas tersebut. Seperti yang di bawah ini ada UNSW dan ada juga biasanya beasiswa yang berdasarkan tema tertentu gitu. Biasanya di Australia itu ada atau khusus untuk researcher atau dari company tertentu ini contohnya ada Ajinomoto gitu. Terus yang selanjutnya setelah kalian tahu, oh aku mau kuliah ke luar negeri, aku mau ke Inggris misalnya. Kalau ke Inggris, apa yang bisa bawa aku ke Inggris? Kalau mau pendanaan dalam negeri ya berarti LPDP. Kalau mau pendanaan luar negeri, oh berarti Chevening gitu.
ya dicari tahu apa sih persyaratannya beasiswa-beasiswa itu dan gimana proses aplikasinya. Soalnya beda beasiswa itu bisa minta persyaratan yang berbeda. Contohnya dari persyaratan bahasa aja. Di negara yang berbeda, misal ke Korea gitu, mereka bisa minta persyaratan bahasa yang berbeda, udah bukan bahasa Inggris lagi. Terus mm, ada juga beberapa beasiswa yang meminta teman-teman untuk punya pengalaman kerja sekian tahun gitu misalnya. Atau ada juga beasiswa-beasiswa yang proses aplikasinya itu berbeda dari beasiswa lainnya. Contohnya tadi chevening. Kalau chevening itu daftar dulu. Kalau misalnya memang aplikasinya dirasa sesuai, nanti submit sertifikat bahasa bisa di belakang. Tapi beda kalau sama AS, LPDP, sama Fulbright itu minta semuanya udah selesai di depan kayak gitu ya. Jadi dipahami proses aplikasinya gimana, persyaratannya apa aja, dan deadline-nya. Deadline-nya jangan sampai kelewatan. Terus yang selanjutnya adalah pelajari sosok awardee-nya. Biasanya ini bisa dibaca di website masing-masing penyedia beasiswa. Biasanya mereka tuh menjelaskan gitu loh, kalau mereka itu berasaskan atau mencari orang-orang yang memiliki leadership skills, contohnya, atau atau mereka ini memang tujuannya untuk cultural exchange gitu, misal. Nah, hal-hal ini bisa ngasih kalian pandangan. Kalian ini harus menunjukkan diri kalian seperti apa. Aku nggak membicarakan kalian harus berubah jadi orang lain. Well, mungkin ada beberapa orang yang menggunakan cara seperti itu, tapi eh, aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa menyesuaikan. Oh, kalau di sini berarti aku menonjolkan diriku yang ini, tapi kalau daftar di beasiswa yang ini mungkin aku bisa menonjolkan em, pribadiku yang seperti ini gitu. eh, Saat ini menurutku udah nggak sulit ya untuk bisa mengakses awardee-awardee dari beasiswa tertentu karena di akun-akun mentorship itu juga udah sering mengadakan webinar, jadi teman-teman bisa ikut dan bisa langsung kontak karena dengan kita tahu awardee-nya, kita tuh bisa tahu hal-hal yang nggak tertulis yang kita nggak tahu dari beasiswa itu. Misal beasiswanya memang minta terkhusus itu mencari orang-orang yang udah punya influence besar gitu. Orang-orang yang eh, punya exposure pernah ke luar negeri atau orang-orang yang punya exposure pernah pergi ke negara tersebut. Itu kan bukan sesuatu hal yang kalian bisa temukan di persyaratan, bukan persyaratan tertulis, tapi itu adalah nilai tambah yang kalau kalian punya, chance kalian untuk dapat beasiswa itu lebih tinggi, kayak gitu. Oke, jadi in general di sini aku akan membicarakan lapisan paling atas. Aku nggak bisa detail ya, karena kalau detail semuanya akan sangat sulit. Semoga kegiatan ini berlangsung jadi kita bisa membedah eh, detail-detail yang lain, membedah beasiswa-beasiswa yang lain gitu ya. Tapi di sini aku akan jelaskan generalnya aja. Jadi yang pertama, pasti teman-teman akan mengumpulkan persyaratan administratif. Generalnya, semua beasiswa minta persyaratan administratif berupa formulir pendaftaran, sertifikat bahasa, esai, letter of acceptance atau surat keterangan diterima di universitas tertentu, dan yang selanjutnya adalah surat rekomendasi. Well, beberapa eh, beasiswa kadang minta juga untuk melampirkan contoh artikel ilmiah atau menampilkan bibliografi dan lain sebagainya. Itu macam-macam berdasarkan eh, beda beasiswanya. Tapi yang jelas yang pertama untuk formulir pendaftaran ini pasti yang sebenarnya yang diminta dalam secara garis besar itu sama, tapi detail masing-masing beasiswa itu bisa jadi beda-beda. Jadi untuk mempersiapkan ini, teman-teman mulai dari sekarang bisa membuat database diri sendiri atau membuat CV yang selengkap-lengkapnya. Jadi teman-teman bisa jelaskan, bisa di-record dirinya sendiri kayak perjalanan pendidikannya, lalu organisasi yang pernah diikuti, eh, pencapaiannya, dan eh, kalau misal udah ada beasiswa yang ingin dituju, akan lebih baik kalau teman-teman cek apakah mereka ini meminta teman-teman bikin profile. Kalau di LPDP soalnya kan minta bikin profile, dan profile itu juga harus dilengkapi gitu loh. Jadi nggak ada salahnya untuk mencuri start
melengkapi itu. Atau ada juga beasiswa-beasiswa yang formulirnya itu di di-download, diunduh, terus diisi, baru diunggah lagi. Atau di zaman aku dulu malahan Fulbright ini mengharuskan kami untuk mengirim via pos. Jadi kalau misal di websitenya ternyata udah ada, nggak ada salahnya teman-teman cek mereka tuh mintanya apa. Soalnya pengisian formulir beasiswa itu bisa jadi agak ribet dan takes time. Contohnya LPDP, dia dia LPDP itu minta untuk eh, melengkapi formulir tentang pengalaman eh, menjadi pengalaman kepanitiaan atau dan juga pengalaman seminar. Tapi mereka minta judul acara atau judul seminarnya kalau nggak salah sama tanggal. Itu kan agak PR ya kalau kalian nggak ingat pernah ikut seminar apa aja dan itu judulnya apa dan itu tanggal berapa. Itu kan PR banget ya. Untung ada Instagram. Untung kita suka upload di Instagram. Jadi bisa di-track ya di Instagram acara-acaranya gitu. Jadi ada baiknya kalian bisa cek kalau misalnya udah ada beasiswa yang diinginkan, mereka tuh mintanya apa dan diisi bertahap aja pelan-pelan biar biar nggak terburu-buru dan nggak ada yang kelewat. Dan make sure untuk persyaratan administrasi jangan ada yang eh, dalam tanda kutip dipalsu gitu ya, atau jangan ada yang pakai cara curang karena kalian nggak pernah tahu kalau ketahuan bisa jadi kalian di blacklist dan kalau di blacklist kalian bisa jadi nggak cuman nggak diterima di beasiswa itu tapi bisa jadi nggak diterima di semua beasiswa gitu. Selanjutnya kita akan membicarakan sertifikat bahasa tapi saya mau teman-teman jawab polling lagi apakah teman-teman ini udah tahu dengan sertifikat bahasa. Langsung ada yang jawab, aku imut, aku diam dong. Apakah teman-teman ini udah ada yang pernah mencoba mengambil tes atau pernah belajar? Di sini aku memfokuskan cuman di sertifikasi bahasa Inggris aja ya. Sebenarnya kan sertifikasi bahasa itu ada banyak bergantung negaranya. Kalau misal mau ke Korea ada topik, kalau misal mau ke Jepang ada JLPT kalau nggak salah. Kalau misal mau ke Cina ada HSK, ada macam-macam. Tapi yang hari ini dibahas yang bahasa Inggris aja. Oke, baik. Ternyata belum banyak yang pernah belajar atau punya, tapi semoga udah tahu ya sertifikat bahasa itu apa aja. Soalnya nggak jarang masih suka bingung tuh kebetulan. Sertifikat bahasa TOEFL sama IELTS bedanya apa? TOEFL ITP sama TOEFL IBT bedanya apa? Kalau pakai TOEFL dari UPT Bahasa bisa nggak? Kalau pakai TOEFL yang ngerjakan online terus sertifikatnya langsung keluar tuh bisa atau enggak gitu? Itu masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Aku akan coba jelasin secara sederhana aja. Jadi sertifikat bahasa Inggris yang sering diminta dalam persyaratan beasiswa itu ada tiga ini, ada TOEFL ITP, TOEFL IBT, sama IELTS. Biasanya yang lebih sering diminta ini TOEFL IBT sama IELTS, tapi ada beberapa beasiswa yang masih menerima TOEFL ITP. Kayak contohnya AAS sama Fulbright. Sampai hari ini masih setahu aku masih menerima TOEFL ITP dengan eh, B dengan standar minimum 575 kalau nggak salah. Aku belum cek lagi, tapi kalau nggak salah range-nya segitu. Ada beberapa beasiswa yang juga menerima Duolingo ataupun PTE, tapi aku nggak pernah ngambil, jadi aku nggak bisa memberikan penjelasan lebih jauh tentang itu. Yang jelas kalau TOEFL itu American based, kalau IELTS itu British atau Australian based. Jadi penyelenggaranya pun berbeda. IELTS itu diselenggarakan atau dimiliki oleh IDP, sedangkan kalau TOEFL itu ETS. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar, make sure lokasi teman-teman mendaftar itu yang memang sudah bukan berhubungan, bekerja sama dengan ITS atau IDP. Karena ITS ini nggak ada cabangnya di Indonesia, sedangkan kalau IDP ini ada. Untuk range skornya bisa dilihat berbeda ya.
TOEFL ITP itu 300 sampai 600, TOEFL IBT 30 sampai 100, dan IELTS 4 sampai 9. Dari range harganya pun berbeda. TOEFL ITP ini lebih affordable. Terakhir yang saya tahu harganya 575, sedangkan TOEFL IBT dan IELTS itu berkisar 3 juta sampai 3 juta 100. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku pernah TOEFL ITP online, ngerjakan langsung keluar sertifikatnya. Bukan yang itu ya teman-teman ya. Soalnya untuk TOEFL sama IELTS ini, dari yang aku tahu, nanti jawaban teman-teman ini dikirim ke Amerika. Dan skornya dan sertifikatnya dikirim kembali ke Indonesia dari Amerika. Jadi itu takes time. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman mau daftar LPDP selang seminggu terus baru tes TOEFL, nggak ada ceritanya ya. Nggak bisa, nggak jadi. Jadi seingat aku minimal 20 eh, hari kerja baru terbit sertifikatnya. Dan dari segi tatanan soalnya itu juga berbeda. Jadi TOEFL ITP itu full multiple choice. Ada reading, listening, dan structure and written expression. Terus di TOEFL IBT ada listening, reading, writing, speaking. Untuk listening readingnya nggak jauh beda dari TOEFL ITP, cuman ada writing dan speaking. Kalau kalau di IELTS juga ada listening, reading, writing, speaking. Tapi untuk IELTS itu nggak ada pilihan ganda. Jadi IELTS itu mengisi blank space gitu, atau true or false, atau mencocokkan matching kayak gitu ya. Em, tapi kalau misal aku sendiri setelah ini, kebetulan aku udah pernah coba semuanya. Kalau aku ngerasa aku lebih suka IELTS walaupun dia konsepnya mengisi ya, bukan pilihan ganda, karena pertanyaan mereka itu cara berpikirnya berbeda gitu in general. Kalau ada yang mau menanyakan lebih lanjut tentang sertifikat bahasa bisa ya nanti. Lalu selanjutnya yang membuat pikiran paling berat biasanya selain sertifikat bahasa adalah esai. Esai ini macam-macam namanya berdasarkan eh siswanya. Ada yang ngasih nama, kalau di Fulbright itu esainya ada dua, ada study objektif sama ada personal statement. Kalau di LPDP esainya itu esai kontribusi ya kalau nggak salah. Kalau di AS itu bukan berbentuk esai, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dipecah-pecah dan lebih detail. Tapi in general sebenarnya yang dibahas itu sama. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memulai menulis esai? Karena tidak bisa dipungkiri memang menulis esai itu bagi sebagian orang bisa cukup challenging karena well, kita tidak terbiasa untuk menulis cerita bisa dibilang. Kita terbiasa multiple choice di sekolah gitu. Jadi bisa jadi agak challenging bagi sebagian orang. Again, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang paling utama adalah pahami diri sendiri, emot tersenyum. Karena esai ini kan menceritakan diri kalian, menceritakan siapa sih aku sampai ada di titik ini, dan menceritakan bagaimana sih perjalanan, bagaimana sih eh, plan aku, rencana aku ke depan, dan bagaimana caranya aku mencapai itu. Yang diceritakan siapa? Diri sendiri kan? Jadi, yang pertama dan paling utama adalah pahami diri sendiri. Jadi menulis esai itu bisa aku bilang adalah menceritakan sisi dirimu yang kamu pengen orang tahu. Jadi nggak harus menceritakan semuanya. Nggak harus menceritakan aku kemarin jatuh, atau aku dulu di kelas suka ketiduran. Nggak harus. Orang nggak perlu tahu itu. Jadi kalian bisa pilih mana cerita yang mau kalian ceritakan. Jadi step by stepnya kalau aku dulu adalah aku brainstorming dulu dari CV yang aku punya atau list kayak kegiatan dan pencapaian yang aku punya. Aku eh, pisahkan mana yang menurut aku bisa dibuat menjadi suatu cerita yang runtut. Terus aku kasih keterangan lebih gitu loh. Di sini tuh aku ngapain, kegiatannya apa, eh, dari kegiatan itu menghasilkan apa, dan lain sebagainya. Jadi menurutku sangat membantu punya punya cerita diri atau database diri ataupun CV itu menurut aku sangat membantu. Aku dulu bener-bener aku tulis tuh semuanya, terus aku hapus-hapusin mana yang nggak mau aku ceritain, terus eh, ceritanya alurnya bakal aku ceritain kayak gimana gitu. Makanya aku bilang write your own story, jangan mengada-ada.
Jangan membuat-buat cerita karena eh well, aku nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang bisa dengan cara itu, tapi tidak disarankan. Paling bagus adalah menceritakan diri kalian sendiri aja. Dan kemaslah cerita itu menjadi semenarik mungkin. Karena eh, kita bisa jadi memandang sesuatu itu kurang menarik, tapi buat orang lain itu menarik banget. Contohnya, KKN. KKN tuh kayak, ya Allah, 30 hari coy di desa ngapain gitu. Padahal kalau kalian bisa mengambil apa sih cerita menariknya dari situ atau apa sih hal yang kalian berikan di situ, itu tuh sangat menarik untuk orang-orang, untuk foreigner gitu. Segala bentuk, menurut aku ya, dari yang aku lihat, segala bentuk cultural understanding dan segala bentuk kegiatan community itu menurut foreigner menarik. Jadi again, em, pilih cerita hidup dan rangkai cerita hidup kalian yang paling baik dan kemas menjadi sebaik-baiknya diri kalian. Dan di esai itu kan nggak cuman menceritakan diri sendiri, perjalanan sampai menempuh titik sekarang ya, tapi juga menceritakan bagaimana rencana kalian ke depan, kenapa kalian mau dapat beasiswa ini, kenapa eh, memilih negara A, kenapa pengen di universitas B gitu. Itu kan juga harus dijelaskan. Jadi selama proses penulisan esai beasiswa itu, sering-sering tanyakan ke diri kalian, kenapa? Kenapa ya aku pilih ini? Kenapa ya? Kenapa ya harus di sini? Apa yang buat aku memilih ini gitu? Semua why itu harus terjawab di esai. Dan salah satu alasan untuk eh, salah satu alasan untuk berkuliah itu kan tentu saat kembali untuk melakukan sesuatu. Jadi, posisikan diri kalian untuk menjadi solusi dari suatu masalah. Biasanya di dalam esai itu juga menceritakan suatu masalah yang bisa kalian selesaikan dengan cara mendapatkan tambahan ilmu dari berkuliah. Melanjutkan kuliah gitu maksudnya, entah di dalam negeri atau di luar negeri. Tergantung mau melanjutkan kemana. Terus selanjutnya yang juga jadi PR adalah letter of acceptance, tapi di sini aku kasih asterik karena nggak semua beasiswa minta letter of acceptance itu di depan. Kalau LPDP punya letter of acceptance, teman-teman bisa ngeskip tes tulis. Tapi kalau di Fulbright sama di AS, letter of acceptance atau LOA itu sama sekali nggak dibutuhkan, sama sekali nggak dibutuhkan. Jadi beda skema. Kalau di LPDP itu kan eh daftar beasiswa dulu, terus cari LOE baru berangkat gitu kan? Atau aku udah punya LOE, lalu menawarkan diri apakah bisa memberikan beasiswa gitu kan? Kalau LPDP, tapi kalau di em, AS sama di Fulbright itu dapat beasiswanya dulu, terus nanti mereka AS dan Fulbright yang akan mendaftarkan kita ke kampus-kampus pilihan kita yang sudah disetujui oleh agen mereka. Jadi ada agennya gitu kan. Jadi balik lagi mau daftar di mana, butuh atau enggak letter of acceptance atau LOA ini. Kalaupun memang butuh, caranya gimana? Tergantung universitasnya. Lagi-lagi, kalau di LPDP kan ada PUTD ya, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Rata-rata yang di Amerika tuh yang aku tahu ya, kalau mau masukin formulir itu bayar kan, dan itu tidak murah, bisa sekitar 100 sampai 300 USD. Tapi ada beberapa universitas yang itu bisa di waive atau kalian tuh bisa nggak usah bayar gitu loh. Atau kalau misal itu kalau mau ngurus sendiri, tapi bisa juga nggak ngurus sendiri, tapi lewat agen bahasanya. Kalau aku dulu ke Australia, aku lewat IDP. Jadi kita tinggal melengkapi formulirnya, kita kirim ke IDP, terus kita bilang, aku mau major ini di Universitas A, aku mau major ini di Universitas B, dan itu nggak sulit kok teman-teman dapat LOE itu. Menurut pengalaman aku ya, kalau eh, persyaratannya sudah terpenuhi, tentu persyaratannya harus punya sertifikat bahasa ya. Kalau persyaratannya sudah terpenuhi, GPA-nya masuk, dan em, S1-nya tuh emang maksudnya
studi lanjutannya ini nggak membutuhkan prerequisite atau nggak membutuhkan kayak ada beberapa major yang mereka itu membutuhkan course tertentu atau mata kuliah tertentu yang kalian udah pernah punya gitu. Kalau nggak ada itu, aman, GPA masuk, sertifikasi bahasa skornya masuk, dalam 2 sampai 1 bulan itu teman-teman udah bisa dapat LOA. Aku dulu dapat LOA di Food Technology University of Queensland dan Monash dengan cara kayak gitu juga. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada interview, nggak harus melakukan apa-apa, nggak tes, ya cuman ngumpulin itu aja. Aku lupa, aku harus ngumpulin esai atau enggak, tapi seingat aku sih enggak. Dan itu letter LOE-nya langsung keluar gitu. Selanjutnya, yang juga jadi pikiran adalah surat rekomendasi. Again, bisa jadi beasiswa ada yang nggak minta, bisa jadi minta, dan jumlahnya pun berbeda-beda. Tapi yang bisa aku bilang adalah minta surat rekomendasi ke orang yang benar-benar kenal kalian. Jangan karena diminta surat rekomendasinya banyak, misal 2 sampai 3, terus kalian random aja gitu. Nge-email dosen yang mungkin udah tidak ingat sama kalian, terus minta gitu. Karena takutnya nanti surat rekomendasinya template dan malah kurang memberikan added value gitu loh ke kalian. Kalau LPDP setahu aku dulu mintanya 1, cuman aku lupa ya, kayaknya LPDP itu dulu membahasakannya apa ya? Minta ke, aku lupa, udah lama banget ya aku soalnya daftar LPDP. Cuman kalau di Fulbright itu mintanya 2, dan waktu itu aku minta ke dosen pembimbing skripsi aku sama minta ke, aku pernah minta ke owner tempat aku kerja dan juga pernah minta ke supervisor tempat aku intern research. Jadi sebenarnya bisa ke itu tadi ya, bisa ke tempat kerja, bisa ke dosen, bisa ke atasan, bisa ke supervisor, yang jelas orang-orang yang kenal kalian gitu. Terus gimana cara minta surat rekomendasi? Yang pertama, jangan minta surat rekomendasi mepet-mepet. Kalau bisa ya sebulan sebelum lah, dan diingatkan gitu tiap 1 minggu atau 2 minggu sekali. Terus jangan lupa disertakan lampiran. Kalau aku biasanya menyertakan transkrip, terus eh aku sertakan juga esai aku, dan kayak aku bilang kalau aku sertakan ini, dan waktu itu aku tuh udah apa ya, udah merencanakan porsinya gitu. Jadi kan kalau di Fulbright itu untuk masuk ke ke universitasnya itu minta minta sertifikatnya tuh 3 ya. Jadi aku udah ngeplan, yang pertama dosen pembimbing skripsi aku bakalan menceritakan kegiatan aku di kampus. Yang kedua, eh, supervisor penelitian aku bakal nyeritain kinerja aku di lab gitu ya. Terus yang ketiga, yang owner tempat aku ngajar itu akan menceritakan aku di luar akademis. Jadi aku udah kayak memprediksi mereka akan ngomongin itu, dan aku kayak bilang gitu di emailnya kayak eh, kalau eh, jika berkenan bisa menyantumkan ini gitu. Aku bilang kayak bisa menyantumkan skor TOEFL saya misal kayak gitu, atau bisa menyantumkan kegiatan saya ini. Terus aku kasih lampirannya gitu. Terus udah sih itu aja. Aku barusan di chat, waktunya habis ya. Oke, nanyanya, ini aku kembalikan ke Mas Renza atau aku langsung ini Mas? Oke. Udah ini ya, Miss Tiwu ya, aman ya. Aman, Oke, langsung kita diskusi siap. saja. Diskusi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak, Miss Tiwu. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Miss Tiwu semuanya. Boleh di-react ya di Zoom-nya. Wah, sangat luar biasa. Boleh react dulu, teman-teman. Di Zoom-nya tuh. Nah, bisa di-react begitu ya. Oke, baik. Tadi saya sudah kirim chat di kolom chat ya. Bagi peserta yang ingin bertanya silakan bisa ketik pertanyaan di kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand sehingga bisa langsung komunikasi dengan Miss Tiwu. Silakan. Oke Miss Tiwu, ini sudah ada.
satu dari kolom chat ya. Mohon izin saya bacakan, Miss Tiwu. Pertanyaan dari Mbak Dewi Amalia Insani. Halo Mbak Dewi, apakah berkenan untuk bertanya secara langsung atau cukup dibacakan? Silakan Mbak Dewi. Selamat pagi. Pagi Mbak Dewi. G. Iya, mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Oh baik, Mbak Dewi silakan. Ya, jadi izin bertanya, Mbak, untuk yang disampaikan tadi, sesuai yang saya tanyakan di kolom chat, untuk mendapatkan LOA, apakah harus upload jurnal terindeks, misalkan Sinta 3, 2, Sinta 1, atau Scopus, baru LOA-nya keluar, atau bisa uh, direkomendasikan bisa kita dapatkan dari mana, seperti itu. Lalu, apakah ada rekomendasi LOA yang cepat keluar? Karena biasanya yang kita tahu LOA itu keluarnya lumayan lama ya. Kalau kita upload jurnal bisa 3, 4, 5 bulan kayak gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, kami persilakan Miss Tiu bisa langsung atau mau kita tampung dulu untuk tiga penanya? Oke, nggak apa-apa. Aku jawab aja sekalian Oke, nunggu siap. Silakan pertanyaan-pertanyaan. Miss Tiu. eh ini aku takut salah tangkap ya. Ini maksudnya letter of acceptance ju jurnal tuh ada letter of acceptance-nya ya. Soalnya aku kan tadi bahas letter of acceptance ke kampus tuh. Jurnal ada letter of acceptance-nya ya, Mas Frenza. Iya, Hmm, ada Mbak. Oh, ini maksudnya letter of acceptance jurnal, Bu. Nah itu, Atau jadi saya masih bingung. Jadi LOA antara jurnal sama untuk pengajuan sama atau berbeda ya, Mbak? Oh, kalau yang tadi aku bahas ini letter of acceptance ke kampus, Bu. Jadi, ini Bu atau Mbak ya? Aduh, aku takut salah lagi. Jadi, Mbak kalau aja, Mbak. daftar ke kampus, nanti kalau misalnya diterima menjadi mahasiswa di sana, kampusnya akan menerbitkan letter of acceptance gitu. Jadi, yang aku bahas bukan letter of acceptance jurnal gitu maksudnya, Bu. Aku Oh, nggak pernah. Mbak, jadi izin bertanya lagi ya, Mbak. Mbak, mohon maaf, saya off cam ya, Mbak. Sinyalnya putus-putus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini, jadi kalau misalkan kita menuju ke kampus tertentu, berarti nanti kampus tersebut akan mengeluarkan LOA dari standarisasi kampusnya untuk kita isi gitu ya, Mbak ya. Baru nanti dari kampus di accept. eh Coba aku cari ya contoh LOE aku kalau masih ada, semoga. Tapi just to make it clear, ini yang aku jelasin ini ya, apa surat keterangan diterima gitu. Kayak kalau kita SBM atau SNM tuh biru atau hijau gitu, diterima di Universitas Jember yang kayak gitu. Kalau di luar negeri itu bentuknya berupa eh, surat dia bentuknya. Ada nggak ya? Nggak ada tuh kebetulan kayaknya ya. Iya, jadi gitu bentuknya. Ini surat penerimaan kampus ya. Aku takut salah salah tangkap soalnya kok bahas jurnal. Kalau misal untuk LOE itu mereka nggak minta jurnal, mereka mintanya cuman transkrip, sertifikasi bahasa. Terus perguruan tinggi kalau perguruan tinggi utama dunia itu biasanya minta esai juga kayak esai yang tadi aku bilang, entah itu motivation letter atau studi studi objektif atau personal statement atau esai semacamnya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Oh, adalah, Mbak, ya, Mbak berarti LOA-nya itu berbeda ya. Berarti si mahasiswa tidak perlu mengupload jurnal untuk mendapatkan LOA, tinggal isi persyaratan sesuai yang disampaikan tadi, nanti LOA itu akan dikeluarkan oleh kampus yang dia pilih untuk lanjut.
Iya, jadi kalau mau mendaftar pribadi bisa langsung ke laman atau website official dari universitas tersebut. Misal mau ke Stanford gitu. Terus masuk ke fakultasnya apa, mau ke jurusan apa, terus biasanya di situ udah ada kayak application, kayak ada eh, la- ada section sendiri untuk menjelaskan application dan prosesnya tuh biasanya di situ dijelaskan. Dan di situ nanti ada keterangan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Misalnya generalnya biasanya mintanya transkrip, terus ijazah, terus sertifikasi bahasa dan mereka biasanya di situ cantumkan misal IELTS 6,5 sampai minimal 6,5 misal gitu atau TOEFL IBT minimal 90 kayak gitu. Terus kalau misalnya minta surat rekomendasi mereka juga menyantumkan dua minimal dua surat rekomendasi misal. Terus kalau misal minta esai juga mereka menyantumkan di situ mengirimkan esai perkenalan diri misal atau mengirimkan esai apa. Biasanya ada yang punya tema sendiri, ada juga yang biasanya general. Terus kalau misalnya dan mengisi formulir pendaftaran. Tapi ada juga yang nggak perlu daftar langsung, tapi lewat agen. Biasa, kalau aku dulu pakai IDP karena aku mau ke Australia. Jadi semua, bukan nggak semua sih, universitas-universitas yang mayoritas itu di bawah UK itu bisa ke IDP. Waktu itu aku juga sempat ngediskusiin universitas-universitas yang mau aku daftar di Amerika waktu aku dapat Fulbright juga ke IDP. Jadi komunikasi sama agen IDP-nya sesuai sama negara tujuan, terus bilang pengen ke Universitas ABC majornya ABC, nanti mereka ngasih tahu kebutuhannya ini gitu. Nanti dilengkapi kebutuhannya, dikirim ke mereka, terus udah tinggal tunggu nggak tinggal sih, tergantung universitasnya. Kalau aku dulu tunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, terus LOA-nya tuh langsung keluar gitu. Jadi nggak perlu tes, nggak perlu harus upload udah punya jurnal atau apa. For the record, aku nggak punya jurnal. Jadi nggak masalah teman-teman, tidak usah takut. Jadi kayak gitu Bu prosesnya. Kalau LOE yang kampus ya, aku tadi takut salah tangkap. Aku pikir kalau mau ngumpulin jurnal itu, kalau ngumpulin jurnal nanti keluar LOE gitu. LOE jurnal ya maksudnya. Jadi gitu Bu. Oke. Oke, baik Miss Tiwo ya. Begitu Mbak Dewi Amalia Insani. Masih ada Hmm. lagi Mbak Dewi? Atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Mbak Siap. Dewi, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Fasya Ikhlasul. Silakan. Bisa memperkenalkan diri, nama dan juga asal instansinya. Apabila mahasiswa dari mana, kemudian apabila alumni, alumni. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Fasya. Baik, perkenalkan nama saya Fasia. Saya dari Universitas Jember, program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin bertanya, saya itu pernah mendengar dari media sosial beberapa orang yang menerima beasiswa di luar negeri. Salah satunya mereka dapat eh, mendapat beasiswa tersebut dari kampus tersebut melalui profesor yang ada di sana, sesuai dengan program studinya. Nah, itu apakah benar kita itu dapat menghubungi profesor terkait untuk mendapatkan beasiswa seperti itu? Dan bagaimana cara kita untuk menghubungi atau memper apa ya memperkenalkan rencana studi kita tersebut? Terima kasih. Oke. Oke, Mbak Fasya ini mahasiswa saya di S2 Pendidikan Matematika ya Mbak Fasya ya. Oke, silakan Miss Tiwo. Oke, eh ini aku akan jelaskan dari dua sudut pandang. Jadi ada beberapa universitas di Asia yang aku tahu ya, yang kalau misal mau kuliah di sana itu harus cari harus cari supervisornya dulu. Setahu aku, kalau di Jepang rata-rata kayak gitu, sama di Korea tuh rata-rata kayak gitu. eh ada juga yang
cari profesornya itu, aku nggak tahu ya, yang di Jepang sama yang di Korea atau ya yang di Asia yang rata-rata harus harus dapat profesor dulu baru bisa diterima di sana. Aku nggak tahu sih sekarang udah harus atau enggak. Karena dulu waktu zaman aku lulus tuh harus dapat profesornya dulu. Harus dapat supervisornya dulu. Aku nggak tahu mereka akan mengcover pendidikan sekaligus mengcover pendidikan atau enggak. Cuman dari yang aku tahu setelah sekarang aku ada di sini, bisa dibilang cari funding sekolah itu nggak sulit, bisa dibilang. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku juga nggak tahu guys dulu waktu aku daftar pertama kali. Makanya aku berani kuliah di luar negeri setelah aku dapat beasiswa gitu kan. Tapi setelah aku datang ke sini, ini aku membicarakan case-nya di Amerika ya. Teman-teman aku tuh rata-rata bisa kuliah dari funding kampus. Jadi mereka bahkan nggak nyari beasiswa atau nggak nyari organisasi tertentu. Mereka nggak nyari LPDP, nggak nyari Fulbright, nggak nyari AAS. Tapi mereka langsung menghubungi kampus terkait, terus langsung menghubungi fakultinya, terus menanyakan ada nggak funding untuk mahasiswa S1 gitu misal atau mahasiswa S2 untuk melanjutkan studinya di sana. Biasanya skema fundingnya adalah tuitionnya atau UKT akan di cover oleh kampus dan monthly stipend atau kebutuhan bulanan kalian itu akan didapatkan dari bekerja sebagai research assistants atau teaching assistants. Jadi kebanyakan teman-teman aku sekarang yang bukan orang lokal, yang international student atau yang American citizen tapi eh, bukan orang lokal Amerika, bukan native American gitu ya, maksudnya. Itu mereka assistantship judulnya. Kalau aku fellowship. Jadi aku nggak harus melakukan apa-apa, tuition fee atau UKT di cover dan dapat monthly stipend atau dapat uang bulanan. Tapi kalau teman-teman aku yang under assistantship bahasanya, itu monthly stipendnya adalah gaji mereka jadi research assistants atau jadi teaching assistants gitu. Prosesnya gimana mencarinya? Kalau yang di eh kalau setahu aku, yang beberapa teman-teman aku yang dapat profesor atau supervisor yang di Jepang itu biasanya mereka ya nyari di faculty masing-masing directory kampus, terus dilihat mereka eh, researchnya tentang apa, terus biasanya langsung aku nggak tahu ya kalau yang di Asia sesulit apa, apakah harus ada penghubung atau gimana, tapi kalau yang di sini sesimpel itu memperkenalkan diri aja, kayak memperkenalkan diri, saya juga ada minat riset di situ, riset yang sudah saya lakukan apa, eh, dan apa lagi ya, pengalaman riset juga bisa diceritakan. Tapi kalau misalnya bukan cuman ya, kalau misalnya menceritakan eh, mau mengerjakan riset itu pun itu juga nggak masalah. Jadi kayak nggak usah takut lah, dicoba aja gitu caranya ya. Cari universitasnya, mau di universitas apa, fakultasnya apa, dicari di directory fakultinya, karena mereka ada kan kayak profesor ini meneliti ini fokusnya di sini 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 sini. Cari scholarnya, mereka udah eh, jurnalnya membahas tentang apa aja, terus langsung dihubungi aja karena mereka udah pasti mencantumkan email kampus dan juga kontak di situ gitu. Oke, terima kasih banyak, Miss Tiwu. Begitu, Mbak Fasia ya? Baik, mau melanjutkan. Boleh, Mm-mm. boleh. Itu jika kita menghubungi langsung dari dosen atau profesor tersebut, kita bisa sekaligus meminta surat rekomendasi itu apakah sekiranya bakal diperbolehkan atau bagaimana, Nggih? Ini maksudnya surat rekomendasi buat apa tuh? Melanjutkan studi di universitas tersebut seperti itu. Sepertinya Kalau kan kalau kita mendapatkan rekomendasi dari profesor tersebut yang sesuai dengan topik penelitian kita akan mendapatkan seperti nilai plus seperti itu, nggih. Kalau mendaftar. Terima kasih.
Hmm, kalau misalnya ini skemanya ya, kalau skemanya mau daftar di kampus tersebut pakai beasiswa kampus, nggak perlu surat rekomendasi. Jadi langsung menghubungi eh, profesornya atau menghubungi dosennya atau menghubungi fakultinya itu, tektokan, biasanya zooman, komunikasi kayak, iya aku risetnya fokusnya di sini. Terus nanti mereka menjelaskan riset aku fokusnya di sini, la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 . Terus kalau cocok nih, sudah selesai permasalahan. Kayak ya udah gitu. Surat rekomendasi itu dibutuhkannya kan kalau kita mau daftar beasiswa. Nah, Di luar. kalau daftar beasiswa kan berarti skemanya ini ngikutin prosesnya beasiswa gitu. Jadi kalau misal langsung yang mau nembak langsung ke orangnya, eh kan jadi eh, nggak perlu surat rekomendasi dari beliau karena kita kan udah langsung di bawah fundingnya beliau gitu. Tapi kalau misalnya untuk keperluan beasiswa nih, biasanya sih aku eh menurut aku surat rekomendasinya dari orang yang udah kenal aja karena akan menceritakan kinerja kita gitu. Oke, baik. Terima kasih, Miss Tiwu. Begitu, Mbak Fasya. Baik, satu pertanyaan lagi. Mohon maaf. Oke, Ini, oke. jika sudah mendapatkan beasiswa, itu kan berarti kan kita sudah di cover seluruhnya ya, dari biaya hidup, terus apa namanya UKT seperti itu. Nah, itu apakah saya pernah mendengar itu kalau mau kuliah di luar negeri pun itu kita harus memiliki saldo bernilai sekian seperti itu di tabungan kita. Nah, itu apakah benar? Tapi posisinya kita itu menerima beasiswa seperti itu di negara tersebut. Apakah masih ada apa namanya persyaratan tersebut? Oke, Oke, silakan, Miss Tiwu. kalau kalau bank statement ya, ini again aku menceritakan ini berdasarkan pengalaman aku aja ya guys. Mungkin aku nggak tahu ada beasiswa lain yang beda skema, tapi kalau bank statement itu biasanya hubungannya bukan sama beasiswanya, tapi hubungannya adalah sama visanya. Jadi kalau kita mau lanjut kuliahnya di negara-negara yang membutuhkan visa, pasti dong kita harus bikin visa gitu kan. Pengalaman aku, kalau Fulbright sama AAS. AAS itu Australian Awards. Mungkin aku tadi lupa belum sebut untuk Australia dan Fulbright ini ke Amerika ya. Mereka akan membantu semuanya. Jadi kalau udah dapat beasiswa, semua kehidupan kamu sudah baik-baik saja gitu. Kita tinggal cari kampusnya gitu maksudnya. Karena mereka akan membantu segala prosesnya. eh Tambahan, kalau di Fulbright sama di AAS, setelah dapat beasiswa, mereka akan ngasih pelatihan bahasa Inggris. Karena kan, again tadi aku bilang, ITP itu bisa dipakai di AAS sama di Fulbright. Jadi mereka akan ngasih pelatihan bahasa Inggris dan akan memberi kita kesempatan untuk ambil either TOEFL IBT ataupun IELTS. Jadi untuk Fulbright sama AAS itu aku bisa bilang bener-bener diemong gitu bahasa Jawanya ya, bener-bener ayo nak abis ini kita gini, abis ini kita gini, dan mereka akan membantu dan mengcover semuanya. Tapi ada juga beberapa beasiswa yang itu mereka nggak membantu untuk pengurusan visanya. Disitulah dibutuhkan bank statement. Karena beda visa itu mereka bisa minta beda bank state, beda em, minimal saldo di bank statement. Aku kurang tahu ya minimal saldonya berapa kalau untuk student ke Amerika, aku kurang tahu. Tapi kalau ke Australia yang aku tahu ya terakhir student itu butuh 250 juta. Kalau visa yang lain, aku sempat ke Australia juga untuk kerja dan waktu itu minta saldo minimal di bank statementnya itu 50 juta gitu. Tapi ya eh, case-nya biasanya minjem uang dari saudara-saudara, terkumpul di dalam bank statement, dicetak kayak bank reference eh, atas nama ini, rekening selalalala, ada eh, saldo mengendap sekian, udah print, udah jadi, udah bisa dikembaliin uangnya gitu. Jadi bukan beasiswanya yang minta ya, tapi keperluan visa. Oh, begitu, Mbak Fasya. Dan selanjutnya, ini ada
dua pertanyaan lagi ya, Miss Tiwu ya. Mungkin silakan Mbak Vinka Fatmawati. Adakah Mbak Vinka? Oke, baik. Jika belum bisa on mic, akan saya bacakan. Di sini pertanyaan dari Mbak Vinka Fatmawati, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari FKIP. Izin bertanya, saya sempat dengar info kalau ada beberapa beasiswa yang menjadikan LOE sebagai syarat mendaftar beasiswa. Nah, itu cara dapetinnya gimana ya, Kak? Dapat LOE berarti kan sudah diterima di universitas yang dituju, begitu. Kemudian, misal sudah diterima di salah satu universitas, jadi sudah diterima dulu, LOE-nya udah keluar begitu, tetapi beasiswanya tidak lolos. Contohnya di LPDP begitu. Bagaimana, Miss Tiwo, kira-kira? Oke, jadi again beda beasiswa itu skemanya akan berbeda-beda ya. Bisa jadi mereka meminta LOE, bisa jadi enggak. Kalau di LPDP, dulu aku LPDP jalur reguler, non LOE pernah, pakai LOE pun pernah. Dan kalaupun memang nggak keterima, kalaupun memang nggak dapat beasiswanya tapi udah keterima kampusnya, nggak apa-apa, tinggal kirim email aja gitu kalau mohon maaf, aku nggak bisa enroll, bahasanya kayak nggak bisa daftar ulang gitu ya bahasanya, karena gini 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 gini. Mungkin mereka akan menawarkan beasiswa kampus ke kalian. Soalnya waktu itu aku kan dapat ya di Queensland sama di di Monash. Terus aku nggak enroll kan karena aku lebih pilih Fulbright waktu itu yang udah pengumuman duluan. Jadi aku nggak ngelanjutin LPDP. Mereka malah jadi nawarin awards ke aku kayak untuk student Asia lala bisa dapat awards. Bisa ya, Miss Tiwo ya? Hah? Lanjutannya dari Mbak Vinka tadi itu. Gimana gimana? Daftar beberapa beasiswa dalam satu waktu begitu. Bisa daftar beasiswa dalam satu waktu. Mungkin nanti ada beberapa beasiswa yang menanyakan apakah kalian sedang mendaftar beasiswa lain kayak gitu-gitu. Case-nya bahkan ada kok satu orang yang keterima lebih dari satu beasiswa, tapi tentu saja harus memilih salah satu gitu ya Salah teman-teman. satunya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, Miss Tiwo. Ini dari Mbak Anissa Ramadhani. Izin bertanya di kolom chat, Kak. Oke, terkait persiapan dokumen, bahasa, esai, dan lain-lain secara mandiri itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Kak? Silakan, Miss Tiwo. Persiapan dokumen, bahasa, esai. Untuk spare waktu sih menurut aku tergantung orangnya. Temenku ada tuh kebetulan yang daftar DAAD di Jerman one shot langsung kena. Ada. Aku butuh waktu 3 tahun kebetulan untuk bisa dapat beasiswa. Tapi kalau untuk teknisnya ya, untuk persiapan itu tergantung kalian. Maksudnya apa bekal yang udah kalian punya gitu. Yang jelas sertifikat bahasa nggak akan keluar dalam semalam. Jadi pasti butuh 2 sampai 4 minggu, minimal paling mepet tuh 2 minggu lah sebelum. Aku juga lupa ya, karena kadang kalau rame tuh mereka bisa jadi nggak langsung muncul, nggak langsung terbit juga sertifikat bahasanya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang sertifikat bahasa, udah jelas kayak moto nembus sekil ya kan, nggak akan keluar dalam 1 malam. Jadi harus jauh-jauh hari, minimal banget 2 minggu. Tapi dalam proses penulisan esai atau melengkapi dokumen itu wah tergantung sih, tergantung masing-masing. Kayak kalian eh apa ya? Nulis esai itu menurutku seperti gimana ya jelasinnya ya? Nulis esai itu kalau buat aku ya, itu aku nggak bisa selesai cepat. Aku pun butuh waktu 3 tahun untuk menyempurnakan esai itu sampai aku ngerasa kayak, wah ini esai aku baru bagus nih sekarang. Kalau awal-awal aku nulis esai itu kayak kurang gitu kan bahasanya. Jadi itu tergantung kalian udah punya bekal data apa aja, udah tahu nggak diri kalian dan apa yang mau kalian ceritakan, jadi itu benar-benar tergantung. Tapi kalau dari teknis sertifikat bahasa minimal banget 2 minggu sebelum baru sertifikat bahasa tuh bisa keluar tepat waktu gitu. Oke, Mas begitu. Miss Tiwo ya. Mas BTW ini ada yang nanya di Mentimeter, ini masih Oke. bisa ini nggak atau sudah harus dicukupkan kegiatannya? Oke. Satu satu lagi deh boleh deh, yang di Menti satu deh. Oke.
Ya Oke, kebetulan di silakan. matematika juga cuma ada satu ya Oh ya, pertanyaannya. oke, 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 oke. Boleh, boleh, boleh. eh Silakan. Mengambil jurusan yang non linear dengan S1 masih worth to try dengan kondisi Indonesia saat ini jika nanti kita ingin berkarir di PNS. Oke, yang pertama aku ngomongin ambil jurusan non linear dulu ya. Aku tidak linear. Jadi aku S1-nya food technology tapi ngelanjutinnya human nutrition. Well, masih satu rumpun tapi nggak begitu linear. Apakah bisa? Bisa. Asalkan kalian punya alasan yang kuat kenapa harus non linear atau kenapa harus lintas jurusan. Biasanya alasannya itu ya kalau kalian udah pernah kerja di bidang itu atau udah punya pengalaman di bidang itu, misal I don't know, kayak eh, community itu apa bahasa Indonesianya ya? Kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu. Misal, apakah masih worth it? Eh, Kebetulan aku nggak tahu ya persyaratan PNS ini apa. DM di Miss Tiwu di akun Instagramnya @tiwuka itu. Jadi silakan nanti boleh sambil di follow Instagramnya Miss Tiwu. Kemudian silakan nanti bisa via DM ke Miss Tiwu begitu. Tadi juga sudah banyak sekali pemaparan yang telah disampaikan oleh Miss Tiwu yang sangat luar biasa. Untuk yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan sekali lagi bisa langsung via DM begitu ya. Bisa DM atau Oke. bisa email. Nih ya, aku cantumkan email aku. Itu. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias. Namun sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita dengarkan terakhir closing statement dari pembicara kita kepada Miss Sri Wulan Kamukten STP. Disilahkan Mana barusan? untuk closing statement. Oke, wait. Mana ya barusan? Oh ini. Oke, yang terakhir, teman-teman, yang aku bisa bilang adalah apply beasiswa yang penting adalah yang disubmit. Jangan sampai kalian udah bikin semuanya tapi nggak nyampe untuk submit. Jadi eh take a closer look untuk deadline-deadline-nya, jangan sampai kelewat. Yang penting adalah yang disubmit sekali lagi. Dan kalau misal kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di email di kamukten@msu.edu atau bisa di DM @tiwuka. Dan aku minta tolong bisa diberikan kritik, saran, atau apapun yang kalian mau omong ke aku di ini di bawah Secret to Site. Terima kasih banyak. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat dan semoga acaranya juga berlanjut eh, untuk selanjutnya yang lebih daging dan lebih dalam lagi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi. Again, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan segan-segan untuk menghubungi aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas wawasan dan inspirasi yang telah diberikan oleh Miss Tiwu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan kita meraih beasiswa dan menggapai masa depan yang lebih cerah. Seperti kata pepatah, ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi jalan kesuksesan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan takut bermimpi besar, dan yang terpenting jangan ragu untuk mengambil langkah pertama menuju impian. Karena setiap keberhasilan dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali, jadi memanfaatkan setiap peluang yang ada, termasuk ilmu yang telah kita peroleh hari ini. Jangan takut untuk mencoba. Gagal adalah bagian dari proses, dan yang terpenting adalah bangkit dan terus berusaha. Sebelum kita akhiri acara ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi dan juga feedback yang telah disediakan. Nanti akan dikirim e-sertifikat oleh UPA, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Kami berharap apa yang telah dibagikan dalam webinar ini dapat menjadi motivasi dan panduan bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga. Terima kasih banyak, Miss Tiwu ya.
Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas dari UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unif Jember yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu Rohani, Mas Pandu, Mas Rismawan, Mas Saifuddin. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan semangat yang lebih besar dan pencapaian yang lebih luar biasa. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah berjuang meraih mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh.